evolusi dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama fosil, yang kedua struktur analog, yang ketiga embriologi, dan yang keempat biokimia. Bukti evolusi yang pertama itu ada fosil. Fosil merupakan jejak dan sisa organisme mati yang hidup dahulu kala. Nah, terbentuknya fosil ini dimulai dari hewan yang mati harus dengan cepat terkubur di dalam lumpur atau lanau, sehingga tidak ada makhluk lain yang dapat menghancurkan hewan yang telah mati tersebut. Seiring berjalannya waktu, mineral yang terdapat di dalam lumpur atau lanau tersebut akan menggantikan jaringan hewan dan akan membentuk cetakan atau gips dari hewan yang telah mati tersebut. Ada istilah yang dinamakan hukum superposisi. Nah, hukum superposisi ini mengungkapkan bahwa lapisan batuan yang lebih tua berada di bawah, sedangkan lapisan batuan yang lebih muda berada di atas. Dari hukum superposisi tersebut dapat memungkinkan kita untuk mengetahui umur dari fosil yang telah ditemukan. Dalam penentuan umur fosil dikenal ada istilah penanggalan absolut. Nah, penanggalan absolut ini menempatkan rentang usia numerik menggunakan pertama itu adalah penanggalan radiometrik, yang kedua penanggalan luminescence, yang ketiga penanggalan dendrokronologi, dan yang keempat penanggalan amino asid. Penanggalan radiometrik digunakan berdasarkan tingkat peluruhan isotop radioaktif seperti C14. Untuk penanggalan luminescence digunakan berdasarkan kapan terakhir kali terkena cahaya atau panas. Untuk penanggalan dendrokronologi digunakan berdasarkan cincin-cincin pohon, dan yang keempat penanggalan amino asid digunakan berdasarkan perubahan rantai asam amino setelah mati. Beberapa ilmuwan lebih memilih tidak menggunakan kata penanggalan absolut. Mereka lebih memilih menggunakan kata penanggalan kronometrik atau kalender penanggalan. Kata absolut membuatnya jauh lebih pasti dan tepat daripada yang sebenarnya. Sama dengan halnya hukum superposisi. Bukti evolusi yang kedua itu ada struktur analog. Nah, struktur analog ini berfungsi untuk membantu para ilmuwan untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar spesies. Contoh dari struktur analog adalah salah satunya sayap dari pterodaktil, burung, dan kelelawar. Mereka memiliki struktur sayap yang mirip. Meskipun sayap mereka memiliki fungsi yang berhubungan erat, namun mereka tidak memiliki nenek moyang yang sama. Bukti yang ketiga yaitu embriologis, di mana embriologis ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Haeckel pada tahun 1834 sampai dengan tahun 1919 mengemukakan mengenai teori rekapitulasi, di mana teori ini berbunyi suatu organisme atau individu dalam perkembangannya itu cenderung untuk merekapitulasi tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui oleh nenek moyangnya. Jadi menurut Haeckel ini terdapat kesamaan antara tahap awal embrio dari setiap spesies. Jadi pada tahap awal perkembangan awal embrio itu setiap spesies itu sama. Nah, dapat dilihat seperti gambar di samping. Ini terlihat ya pada gambar yang paling atas itu semuanya sama kan, terdapat kemiripan kan sama pada tahap perkembangan embrio yang pertama sekali. Nah, tetapi pada tahapan embrio selanjutnya itu berbeda. Tetapi pada sebelah kanan sini dapat dilihat itu terdapat kesamaan antara embrio mamalia yaitu kelinci dengan manusia. Nah, hal ini dikarenakan bahwa terdapat hubungan kekerabatan yang dekat antara kelinci dan juga manusia, sehingga pada tahap awal perkembangan awal sama dengan akhirnya itu mirip sama gitu, karena terdapat hubungan kekerabatan yang dekat. Bukti yang keempat yaitu biokimia.
Di mana cara kuantitatif untuk menemukan evolusi itu dengan membaca DNA, yaitu asam amino, menggunakan jam molekuler. Nah, mutasi itu terjadi pada kecepatan yang tetap, dan semakin seringnya terjadinya mutasi itu berarti bahwa hubungan kekerabatannya itu semakin jauh, kesamaannya semakin jauh. Nah, dapat dilihat seperti gambar di samping. Tabel ini menunjukkan bahwa perbedaan hemoglobin antara spesies di bawah ini dengan manusia. Nah, dapat dilihat dari tabel ini bahwa hemoglobin gorila itu perbedaannya sedikit dengan hemoglobin manusia, yaitu jumlahnya yaitu 1. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa gorila ini memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan manusia. Nah, berbeda dengan ikan lamprey. Ikan lamprey yang urutan paling bawah, yang berarti bahwa ikan lamprey ini tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan manusia, karena tadi jumlah hemoglobinnya itu berbedanya itu sekitar 125. Nah, perubahan dari sifat ini dapat diwariskan seiring waktu, dan saat kita melihat catatan fosil ini tuh membuktikan kuat untuk evolusi, bahwa hewan yang kita lihat saat ini tidak hanya dibuat secara tiba-tiba dan tidak berubah sejak saat itu juga, tapi ada perubahan konstan dan kita bisa melihatnya secara langsung dari catatan fosil ini. Nah, selanjutnya itu terdapat bukti evolusi dari perkembangan embrio. Nah, di sini terdapat diagram perkembangan embrio yang dikemukakan oleh Haeckel. Nah, diagram Haeckel ini menunjukkan perkembangan embrio ikan, reptil, burung, mamalia hingga manusia. Nah, dapat dilihat dari diagram ini bahwa pada tahap awal semua spesies hewan di sini itu memiliki kebersamaan, yaitu seperti adanya celah insang. Nah, dapat dilihat dari gambar diagram ini, semua spesies yang di sini tahapan awalnya semuanya mirip, semuanya itu seperti ada celah insang. Nah, dari gambar diagram ini dapat menunjukkan bukti bahwasannya variasi spesies hewan-hewan ini berbagi kehidupan nenek moyang yang sama atau berasal dari asal yang sama yang semakin berbeda dari waktu ke waktu melalui proses seleksi alam. Baik, yang selanjutnya yaitu bukti evolusi mikrobiologi dan bukti evolusi langsung, di mana bukti evolusi mikrobiologi dapat kita lihat dari DNA, di mana DNA ini merupakan bukti evolusi yang sangat kuat. Nah, kita melihat kesamaan di dalam DNA makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain yang akan nantinya kita jadikan bukti evolusi dari generasi ke generasi, di mana kita melihat adanya kekerabatan antara makhluk satu dengan makhluk lain dengan melihat kadar DNA-nya, di mana manusia sendiri memiliki kekerabatan atau tingkat kekerabatan 98% dengan simpanse. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat DNA itu akan membuat kita semakin mudah untuk mencari evolusi dari generasi satu ke generasi lainnya. Selain itu, untuk makhluk hidup yang lain yang memiliki kekerabatan akan memiliki kesamaan yang mirip atau yang signifikan dari segi kemiripan wajah atau perilaku, itu akan ditampilkan oleh makhluk hidup yang memiliki kekerabatan yang tinggi atau dekat. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu bukti evolusi langsung, kita dapat melihat dari adanya vaksin atau antibiotik yang saat ini sudah merajalela dan sudah dipergunakan secara bebas di kalangan kita, di mana vaksin dan antibiotik ini akan dijadikan indikator atau bahan untuk adanya seleksi alam yang akan terjadi di dalam tubuh kita. Vaksin atau antibiotik ini kan diambil dari bakteri yang sudah dilemahkan. Nah, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam tubuh kita agar tubuh kita itu menjadi lebih kuat dengan adanya bantuan seleksi alam yang dibantu oleh vaksin atau antibiotik yang ada dalam kandungan vaksin dan antibiotik yang sudah kita pergunakan di dalam tubuh kita. Seperti itu.
Jadi untuk bukti langsung dari evolusi, kita dapat melihatnya dari antibiotik dan juga vaksin yang saat ini sudah dipergunakan bebas oleh oleh manusia, oleh kaum kita, dari anak-anak, dari bayi sampai dewasa. Itu pasti akan divaksin untuk meningkatkan kadar antibodi dalam tubuh agar tubuh kita itu tidak gampang atau tidak mudah untuk terserang penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Seperti itu. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Hesti. Di sini saya akan mereview video yang ketiga dengan judul Bagaimana DNA Anda membuktikan bahwa evolusi itu nyata. Kromosom merupakan potongan besar DNA yang ada dalam setiap tubuh kita. Jika dilihat secara seksama, kromosom manusia dengan kromosom kera itu terlihat hampir sama, akan tetapi berbeda pada kromosom nomor 2, 12, dan 13. Sebelumnya kita pernah tahu bahwa manusia dengan kera memiliki kekerabatan yang sangat dekat, akan tetapi mereka memiliki perbedaan, yakni dari jumlah kromosomnya. Manusia memiliki 46 kromosom atau sebanyak 23 pasang, sedangkan kera memiliki 48 kromosom sebanyak 24 pasang. Hal apa sih yang bisa menjelaskan fenomena ini? Jika manusia dan kera berkerabat dengan dekat, mengapa manusia seakan-akan kehilangan kromosom? Ternyata manusia tidak kehilangan kromosom sama sekali. Akan tetapi dalam sejarah spesies manusia, ada kromosom di kera yang masih terpisah lalu direkatkan menjadi kromosom 2 pada manusia. Manusia, simpanse, gorila, orangutan, semua mewarisi DNA yang kita miliki hari ini dari nenek moyang yang sama dengan 48 kromosom. Urutan DNA pada kromosom 2 manusia membawa lebih banyak bukti bahwa ada kromosom yang direkatkan ke bagian 2 dengan judul 11 putri nanog atau 11 gen nanog. Dalam mitologi Keltik ada tempat yang disebut Tir Nan Og yang berarti tanah awet muda. Nah, ketika sang ilmuwan menemukan protein yang membuat sel punca tetap awet muda, dia menamakannya juga seperti tempat tersebut, yaitu dengan sebutan nanog. Gen nanog seperti ini terletak di kromosom 12. Setidaknya versi gen bekerja ada 11 salinan nanog rusak yang tersebar di seluruh DNA kita. Nah, bagaimana salinan tambahan ini menyebar melalui genom kita? Saat DNA direplikasi, terkadang bit yang sama disalin secara 2 kali, sehingga kita dapat melihat salinan yang rusak tepat di sebelah gen nanog yang berfungsi. Kami menyebut gen yang rusak tersebut dengan sebutan pseudogens. Lalu bagaimana dengan 10 gen lainnya? Ada cara lain pseudogens ini menyebar. Nanog seperti setiap gen disalin dari DNA menjadi RNA huruf demi huruf sebelum RNA itu digunakan untuk membangun protein. Tetapi kadang-kadang RNA itu salah disalin, akan tetapi disalin mundur kembali menjadi DNA. Lalu menempel versi gen baru yang rusak di suatu tempat di kromosom kita. Setelah mencari miliaran huruf di dalam genom kita, kita menemukan 10 gen dari sisa-sisa nanog yang tidak ada pasangannya ini dalam DNA kita. Nah, lokasi mereka tampak acak seperti dilemparkan secara membabi. Manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan, yaitu pikiran. Pikiran ini yang menyebabkan manusia berkembang dan berbeda dari makhluk hidup lainnya. Karena hal inilah, manusia berpikir, siapa sih nenek moyang manusia itu? Oke, mari kita cari tahu jawabannya. Di dalam genom simpanse, terdapat 9 dari salinan gen yang rusak. Gen yang rusak ini saling tertaut satu sama lain dan saling mewarisi antara gen manusia dan gen simpanse. Lalu selanjutnya, apakah Anda pernah berpikir bahwa manusia sama dengan reptil atau dengan ayam? Ayam dan manusia sama-sama memiliki telur. Namun, apakah dahulu mereka adalah sama? Di dalam telur ayam terdapat embrio yang menghasilkan kuning telur. Kuning telur ini mengelilinginya sebagai nutrisi. Tapi, telur manusia sangatlah kecil,
hanya berukuran 1/10 mm dan tidak memiliki kuning telur. Manusia mendapatkan nutrisi dari tubuh sang ibu. Telur manusia, walaupun tidak memiliki kuning telur, dia memiliki kantung telur yang kosong, yang saat pertengahan kehamilan kantung ini akan menghilang. Hal inilah adalah petunjuk yang akan dicari tahu bahwa manusia, reptil, dan manusia dahulu kala memiliki jalur evolusi yang sama. Namun, apakah benar demikian? Ada bahan penting di dalam kuning telur yang disebut vitellogenin. Vitellogenin adalah protein yang berarti ada kode DNA yang membangunnya. Semua vertebrata bertelur, tapi bagaimanakah dengan manusia? Dapatkah manusia bertelur? Dapatkah manusia memiliki kuning telur? Atau dapatkah kita menemukan sisa gen kuning telur yang ada di dalamnya? Pada tahun 2008, para peneliti menemukan fragmen itu, fragmen gen kuning telur yang pernah aktif dan tersembunyi. Ketika mereka membandingkannya dengan versi manusia dan versi ayam, mereka menemukan bahwa gen tetangga yang sama di sekitar mereka. Hal inilah yang akan diprediksi oleh ilmu evolusi dan akan dicari tahu oleh para peneliti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.